Oke, semangat pagi anak-anak semua. Semoga sehat dimanapun berada. Salam cerdas berkarakter. Kali ini ketemu lagi dengan saya Ika Dek Sumawe untuk membuat video tutorial tentang bagaimana caranya men-scan dengan menggunakan aplikasi scanner di mobile. Jadi kita nggak usah ke fotokopian untuk melakukan scan. Jadi cukup di rumah saja, ya. Nah, sebelum melakukan scan itu, jadi persiapkan dulu dokumen apa saja yang nanti akan di scan atau diminta oleh guru atau oleh seseorang. Ya, misalnya kali ini Pak Guru akan demokan untuk men-scan KK yang asli. Ya, yang asli, ingat yang asli ya, yang di scan, bukan yang fotokopian. Kemudian akte kelahiran yang asli juga. Kenapa yang asli? Pada nanti hasil dari scan itu mudah dibaca, jelas hasilnya. Ya, oke, langsung saja. Anak-anak bisa cari di Play Store kalau belum mempunyai aplikasi. Nah, kali ini aplikasi yang kita gunakan misalnya adalah Clear Scanner, ya. Nah, cari kalau misalnya menggunakan Samsung, cari di Play Store-nya Samsung, ya. Oke, langsung di Play Store, kemudian cari misalnya ya. Oke, di sini sudah ada Clean Scanner. Nah, seperti ini, itu yang ada gambar kayak scanner itu, kita klik saja. Nah, karena di sini saya sudah install, jadi sudah ada di mobile saya, maka tidak ada lagi muncul tulisan install, tapi uninstall, artinya sudah terpasang, tinggal buka saja. Nah, apabila anak-anak belum memilikinya, silakan install, ya. Oke. Jadi langsung saja cari di aplikasinya, bisa ketik di sini Clean Scanner. Nah, ini nih Clear Scanner ya, Clear Scannernya seperti ini, klik saja. Oke, nah sudah masuk dia seperti ini. Nah, di sini tampilan dia Clear Scanner ya. Clear Scanner ini ada iklannya, maklum versi gratis ya. Maka dia muncul ada iklan. Nah, langsung saja klik yang gini, yang gambar kamera itu, kita klik. Nah, dia akan masuk seperti itu. Kemudian persiapkan apa saja dokumen yang pertama kita akan scan. Misalnya adalah ada KK, kemudian ada akte kelahiran. Nah, seperti itu. Nah, pertama adalah KK dulu yang kita scan. Nah, proses penyekanan itu diusahakan dari atas. Kemudian fokuskan kameranya. Ini kameranya kurang fokus. Nah, itu sudah fokus. Kemudian cari posisi yang benar. Sehingga dokumen yang di-scan itu tepat berada segi 4 sesuai dengan kamera, sehingga nanti kita nggak perlu lagi crop atau potong. Nah, kalau sudah posisinya tepat tegak lurus dari atas dan tepat dokumen itu atau dokumen KK asli ini sudah jelas gini tulisannya, maka kita tekan fokusnya seperti itu, tekan di tengah kameranya saja. Oke, sudah, tinggal tekan kameranya. Oke, nah itu sudah. Nah, kalau sudah, dia akan keluar tampilan seperti itu. Jadi prosesnya sudah segi 4, sudah tepat dan jelas. Kalau sudah jelas, tinggal kita centang saja. Ya, centang saja. Kalau misalnya kita tegakkan lurusannya seperti ini, bisa diubah posisinya seperti itu, boleh ya. Oke, diubah aja posisinya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau sudah posisinya mendatar, kita tinggal centang saja. Nah, tunggu prosesnya. Centang sekali lagi
dia akan sudah masuk seperti ini dan tersimpan dalam bentuk PDF. Ya. Oke. Nah, kita ulangi lagi dengan men-scan dokumen yang lain. Oke, nah dia sudah tersimpan di sini ya. Kemudian tekan kamera. Oke, cari kalau tadi yang kakak, sekarang kita akte kelahiran. Nah, tinggal seperti ini. Sama yang dilakukan adalah lakukan dari atas tepat tegak lurus, kemudian tekan bagian tengah mobilenya biar fokus tujuannya ya. Setelah dirasa tepat segi 4, kemudian tekan kamera. Oke, sudah. Nah, seperti itu. Kemudian diubah posisinya menjadi mendatar atau landscape ya. Kemudian nah ini tanda hijau itu kalau dianggap perlu di crop atau dipotong gitu ya, dirubah. Kalau sudah dirasa sudah pas, sehingga tinggal tekan centang saja. Tunggu prosesnya. Ya, nah itu tinggal centang sekali lagi. Oke, sudah. Nah, ada 2 dokumen yang sudah di-scan. Dokumen yang pertama adalah KK ya, KK asli. Nah, kalau seperti ini karena namanya lah dokumen, ada dokumen 2, biar jelas di-rename saja atau dirubah namanya. Nah, caranya merubah adalah tinggal ini. Nah, itu diubah menjadi KK. Oke, KK. Kemudian yang di atas itu akte kelahiran dirubah menjadi akte kelahiran. Nah, itu akte kelahiran. Tinggal oke saja. Nah, setelah itu kita simpan dia biar langsung dia ke galeri atau bagian di mana kita folder yang kita simpan di HP, sehingga nanti mudah untuk melakukan proses pengiriman. Nah, misalnya di akte kita simpannya di mana? Coba di sini ya, simpan ke penyimpanan. Nah, di sini sudah bagikan sebagai PDF, sudah dalam bentuk PDF. Nah, karena yang diminta nanti mungkin PDF pakai, kalau dimintanya JPG gambar, JPG nanti pakai, tapi yang kali ini adalah kita pakai untuk PDF, maka pilih yang PDF. Nama berkasnya sudah berubah menjadi akte kelahiran. Nah, ini ukuran berkasnya sudah 121 KB, sudah kecil. Biasanya ada kalau di proses pengiriman ada batas minimal gitu ya, batas minimal berkas. Kemudian folder penyimpanan. Nah, ini yang penting, di mana disimpan dokumen tadi itu. Misalnya itu di dokumen gitu ya, di dokumen. Nah, seperti ini dia akan nanti ada ya. Sana kita pilih di dokumen saja. Nah, di sini kan ada di download ya, ada di download atau di mana. Kita lebih mudah di download saja pakai. Nah, dia sudah simpan ke penyimpanan. Maka kita simpan. Oke. Nah, ini dokumen disimpan. Jadi kita tutup saja dulu, kemudian ditutup di akte, kemudian di KK juga kita lakukan proses yang sama kayak tadi. Oke, folder penyimpanannya di download, bagikan filenya sebagai PDF. Oke, sudah ya. Nih. Ya. Oke, kita simpan saja. Simpan. Nah, oke, itu sudah. Nah, kalau dianggap sudah, maka pasti file dokumen akte kelahiran kemudian KK itu tersimpan di download ya. Oke, kita keluar saja. Anda yakin ingin keluar? Iya. Nah, di mana file tersebut dicari? Nah, oke, file tersebut bisa ada di bagian file saya. File saya cari di download tadi ya, karena disimpannya di download, cari di unduhan. Nah, di unduhan, nah ini dia. Ini KK, ada akte kelahiran. Oke. Nah, nanti tinggal pengirimannya tinggal di sini saja. Cari di link untuk proses pengirimannya, kemudian bagian apa yang disuruh upload dulu, misalnya KK diupload dulu, KK. Kalau akte kelahiran ya akte kelahiran. Kita coba praktekkan untuk mengirim ke salah satu teman gitu ya. Karena salah satu teman, bagaimana proses pengiriman file tersebut bisa gitu ya. Misalnya kita kirim melalui WA, oke, salah satu teman saja.
Oke, seperti ini kita kirimkan ini, kemudian dokumen akte kelahiran. Nah, ini dia. Jadi di akte kelahiran ini dalam bentuk PDF, kemudian ada KK. Oke, ya, seperti ini contohnya, akte kelahiran, kemudian tinggal kirim saja. Ya, atau ini kalau ngirimnya melalui WA. Kalau misalnya melalui link Google Form, itu tinggal disematkan saja, tinggal dicari gini ya, bagian folder, bagian kantong link pengiriman itu, kemudian cari di mana tempat yang tadi, misalnya di download atau di unduhan, cari di bagian downloadnya ya. Oke, seperti itu. Jadi sudah bisa, nggak ada masalah. Ingat, filenya ada di file saya. Oke, cukup seperti itu. Mudah-mudahan membantu dan bisa ya.